Jadi kalau katanya teman-teman, saya ini pekerjaannya ini dosen, hobinya ASN. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya Dewi Yohana bersama dengan Sekda Kabupaten Malang, Bapak Dr. Wahyu Hidayat. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini pelantikan Pak Wahyu. Ya, hari yang bersejarah ini. Iya, gimana rasanya? 20 bulan Juli tahun 2020. Oh, jadi baik. ada tanggal cantiknya. Tanggal 20, ya bulannya bulan Juli, tapi tahunnya kan 2020. Iya, ini memang sengaja dipilih atau gimana? Oh enggak, Oh, enggak. Itu kan memang surat persetujuannya dari Menteri Dalam Negeri baru turun hari Kamis kemarin, kemudian persetujuan dari Gubernur turun hari Jumat, kemudian akhirnya Bupati hari Jumat itu langsung membuat SK Bupati, dan hari ini Senin tanggal 20 pelantikan Sekda. Iya, jadi memang ini sudah tertulis ini ya, sudah tertulis takdirnya itu memang harus nomor cantik ini Pak Bupati ini ya. Ya, Mas ini Sekda. itu kita karena ini sudah dari mekanisme kebetulan kalau tanggal cantik ya alhamdulillah. Jadi, tapi semua tanggal sebetulnya kan sama aja kan. Iya, iya. Sama aja. Iya. Nah, Pak Sekda, jabatan sekretaris daerah itu adalah jabatan tertinggi PNS di lingkungan pemerintah daerah. Ini yang sekarang ini pemerintah daerah Kabupaten Malang. Nah, bagaimana sih mungkin perasaan Bapak, dan juga saya pengen bertanya untuk berbagi pada teman-teman semuanya yang menonton video ini, sampai di posisi ini, strategi, terus kemudian juga prinsip Bapak dalam bekerja. Sebetulnya strategi sih nggak ada. Saya yang berprinsip bahwa semua pekerjaan harus diselesaikan. Semua pekerjaan ada di depan kita selesaikan. Memang padahal basic saya kan planner, rencana. Harusnya saya punya target yang harus dicapai. Tapi untuk kinerja, saya mungkin berbeda. Saya harus selesaikan adalah tanggung jawab saya di depan mata saya. Semua kita selesaikan. Perkara nilainya nanti diberikan nilai, kemudian nanti dan tentunya kinerja ini bisa tercapai nanti. Yang jelas semua pekerjaan di depan selesaikan sekarang. Pokoknya pekerjaan di depan diselesaikan sekarang ya. Iya. Nah, ini yang mungkin teman-teman PNS semuanya yang punya mimpi pengen nanti menjadi Sekda harus bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Pak Wahyu. Nah, sebelum menjadi sekretaris daerah Bapak, pengalaman menjadi kepala dinas ini saya boleh tahu di mana saja ini Pak? Jadi saya sudah beberapa kali lipat ya. Dan kalau kepala dinas, saya mulai dari kepala dinas kelautan dan perikanan, kemudian kepala dinas pengairan, kemudian kepala dinas perumahan, kawasan perumahan dan cipta karya. Tapi sebelum itu saya pernah jadi kepala kantor perumahan dan pernah jadi camat. Nah, camat inilah yang menggembleng saya. Saya ingat pada saat itu Pak Bupatinya itu Pak Sujud, karena kan kebetulan saya karena sebagai perencana sering di belakang meja. Saya coba beda lama, juga karya lama, kemudian kalau perumahan lama. Kemudian akhirnya sobat ini, kamu itu masih muda, sekolah banyak di luar negeri. Nah, kapan kamu ke lapangannya kalau tidak sekarang? Maka hari ini saya minta kamu jadi sama. Sudah siap, karena di kecamatan sudah berpikir bahwa akhirnya di kecamatan ini ada membeli saya. Basic saya sama sekali tidak pernah saya pengalaman di kecamatan, dan akhirnya mau tidak mau saya harus belajar di kecamatan. Dan kecamatan itu yang betul-betul menggembleng saya untuk bisa memutuskan suatu permasalahan harus tempat itu, karena kecamatan itu kan ada menjadi kepala penguasa skala wilayah kecamatan. Tentunya tidak bisa ada hal yang harus segera diputuskan, kita harus meminta petunjuk dan arahan kepada pimpinan yang ada di atas. Nah,
dan kebilangan kan lintas sektor. Jadi mau tidak mau selama menjadi kepala wilayah itu benar-benar saya leadership saya teruji karena pada saat itu ada beberapa kali demo, bukan demo kepada saya, tapi demo kepada kepala desa saya untuk segera dipecat dan lain-lain. Kemudian ada beberapa hal yang harus saya putuskan. Dan itu tidak pernah saya ada belajar di bangku kuliah saya seperti itu ya. Nah itu yang membuat saya akhirnya leadership saya teruji di kecamatan. Iya, dan ini benar-benar langsung turun dengan masyarakat ya, dari lapisan sampai ke bawah ini kalau menjadi camat gitu ya, betul. Pak ya. Dan saya senang, benar saya hobi saya nge-trail. Oh, nge-trail. Nah, jadi saya pada saat jadi camat, supaya saya paham bagaimana suasana di sana, sebenarnya saya tidak pakai menggunakan seragam. Dengan trail itu saya sering cangkruk di tempat kopi, di tempat kadang ada di pos kamling. Mereka nggak tahu kalau saya ini Pak camat. Tapi dari ngobrol-ngobrol itu saya tahu lah bagaimana kondisi realita di lapangan seperti apa. Nah itu yang memang saya yang paling berkesan menduduki jabatan itu menjadi camat di ASN ya. Masih ingat Pak, itu tahun berapa sampai tahun berapa? Tahun 2009 sampai dengan 2011. 2009 sampai 2011. Itu di satu kecamatan saja atau berpindah juga? Saya kebetulan satu kecamatan saja karena memang oleh Pak Bupati saya diminta hanya untuk bisa memahami. Kemudian saya ditarik lagi kepada jabatan semua. Jadi sebelum jadi camat, saya adalah kepala kantor perumahan. Setelah menjadi camat 2 tahun, kemudian saya dikembalikan lagi ke kantor perumahan. Jadi memang saya diminta untuk menjadi camat itu hanya untuk bisa memahami kondisi. Iya. Itu ada sekolah itu berarti ini sekolahnya ini menjadi camat ini ya. Sekolah yang tidak pernah bisa dirasakan oleh semua. Mereka tidak pernah jadi camat. Iya, baik. Bapak, ini saya membaca di media bahwa sebelumnya Pak Sekda ini dulu awalnya itu mengantar kurir surat dinas gitu ya. Tapi saya juga pernah mendengar nih ada informasi bahwa sebelum menjadi ASN, Pak Sekda ini dulu pernah sudah menjabat direktur ya sebuah perusahaan yang sangat bergengsi dengan fasilitas yang juga sangat wow. Nah, kenapa ini kok tiba-tiba mau menjadi ASN terus kemudian menjadi kurir surat ini? Bisa diceritakan ini Pak? Ya, ini ceritanya memang agak sedikit panjang. Jadi memang basic saya ini kan teknologi. Dan ada konsultan tata ruang yang memang saat itu tenaga plannernya kurang. Akhirnya saya mulai jadi mahasiswa, sebelum saya lulus saya sudah bekerja di konsultan tersebut. Akhirnya sampai dengan lulus dan saya menduduki ya puncak lah kalau konsultan tata ruang di Surabaya. Jadi saya menduduki direktur teknik dan itu semua saya difasilitasi, dapat kendaraan, kemudian juga dapat fasilitas rumah. Nah di saat ada pembukaan CPNS provinsi, kebetulan bapak ibu saya dulu anak, jadi ya mungkin apa ya orang lama itu kan kalau nggak jadi pegawai negeri itu katanya ya begini dan begitu, ya sudah. Akhirnya saya mencoba mendaftar, tapi saya juga dengan syarat kalau saya nanti daftar ditempatkan di Malang, saya siap masuk. Tapi kalau tidak ditempatkan di Malang, saya tetap akan menegur konsultan. Nah, tahunya saya diterima di Kabupaten Malang, ya sudah, karena kesepakatan saya dengan orang tua saya seperti itu saya masuk. Dan pertama kali masuk, saya tempatkan di kepegawaian, bagian kepegawaian, dan pada saat kepegawaian semua itu harus tugasnya memang karena belum ada. Saya diminta untuk membuat amplop, dibuat ngetik manual. Padahal saat itu saya sudah menggunakan laptop pada saat tahun 93 itu saya sudah buat laptop dan printer saya sudah laser saat itu. Kabupaten Malang belum ada. Akhirnya ya sudah saya lakoni dan kemudian setelah saya buat konsep surat ini ngetik dengan manual itu, saya copy sendiri, saya sudah ngantar juga. Ya udah, akhirnya saya ngantar beberapa kecamatan dan naik sepeda motor. Lalu saya dapat beritanya. Tapi yang harus dilakukan karena saya sudah harus masuk sebagai CPNS, ya saya harus mengikuti itu. Jadi ya tidak bisa, wah saya pernah jadi ini kan nggak bisa. Karena ini berbeda. Ya saya ikuti. Akhirnya saya ngantar surat dan itu saya merasa bahwa
saya dengan mengantar surat, berarti saya memahami secara langsung orang-orang bagaimana sih orang yang ngetik, membuat amplop, sampai ngetik itu beberapa kali keliru ya kan, karena kan masih, kalau ngetik ini kan nggak bisa dipegang, ini ganti kertas lagi. Nah, itu sampai dengan saya mengantar, paling tidak saya memahami, oh iya, orang yang mengantar ini pesannya seperti ini, panas dan lain-lain. Dan juga saya ambil positifnya, saya mengantar surat, tadi saya tahu kantor-kantor kecamatan, kantor kecamatan Selosari ini, kantor Pakis ini, anggap aja saya ini survei kalau saya di konsultan kota Rulangan juga ada survei. Dan itu memang benar-benar menjadi pelajaran saya bahwa saya, karena saya dari bawah dan memahami, saya tidak serta-merta ada hal-hal yang terkait dengan mengantar surat, ada yang terlambat dan lain, saya memahami karena dulu saya pernah melakukan seperti itu. Iya. Itu, nah jadi akhirnya ya ini betul jadi apa yang dari media, saya seperti itu dulu, direktur teknik, fasilitasnya begini, kan mengantar suratnya nggak apa-apa. Itu Masya Allah sekali itu ya. Tapi saya mau nanya ini Pak Sekda, ada perasaan ini nggak sebenarnya awal gitu ya, perasaan aduh gila nih, sebelumnya saya direktur nih, terus kemudian saya ngantar surat nih, bagaimana untuk mengontrol emosi, mengontrol gengsi, karena saya yakin sebenarnya setiap manusia itu punya itu, tapi bagaimana kemampuan masing-masing orang untuk mengontrolnya. Nah, Pak Sekda pada saat itu bagaimana mengontrol emosi? Saya nggak tahu ya, saya ini punya naluri yang tidak apa ya, saya kalau mengontrol saya selalu memposisikan. Kalau saya begitu, oh ya seperti itu. Jadi paling tidak saya sekarang posisi saya adalah seperti itu. Saya nggak bisa langsung bahwa oh saya begini, tapi intinya apply. Jadi saya sudah menjadi satu sudah ada pernyataan, saya sudah ada bahwa saya tidak harus mengikuti ini, ya sudah. Ya memang ada hal-hal yang seperti itu, tapi saya selalu mencari mencari sesuatu untuk bisa meredam emosi. Oh ya, mereka mungkin seperti ini ya karena ada pertimbangan ini, jadi saya tetap bisa meredam emosi gitu. Makanya katanya di rumah kan saya kan atau pada teman-teman yang pernah menjadi kawan saya memang tidak pernah marah, tetapi kalau saya diam itu saya berarti marah. Kalau saya ada menyampaikan sesuatu begitu, berarti saya perhatiannya lebih tinggi. Tapi kalau saya diingatkan tidak mau, saya diam. Berarti itu. Karena saya rugi kalau saya marah itu. Emosi saya lebih baik saya diam dan dia harus tahu bahwa saya marah. Oke, saya harus belajar ini sama Pak Sekda ini, bagaimana ini supaya nggak marah ini. Iya, Bapak ini Masya Allah sekali. Sepertinya pun kalau saya melihat nih, posisi sampai di tertinggi ASN ini mungkin karena doa orang tua ini. Karena Pak Sekda pada saat itu patuh kepada orang tua, mengikuti permintaan orang tua untuk masuk ke ASN. Begitu ya Pak ya? Ya, karena saya anak pertama. Jadi orang tua saya menyatakan seperti itu, dan saat itu juga kelihatan pensiun, ya sudah dituruti. Ya ini memang kalau dari kata hati kecil saya nggak akan ke ASN karena masuk idealis ya, begini. Ya, tapi ya karena orang tua, memang faktor orang tua meminta dengan amat sangat supaya tetap jadi ASN. Ya sudah, saya mengikuti sampai dengan saat ini. Ya, memang dari imannya ya memang harus apabila kita mengikuti orang tua. Iya. Baik, Pak Sekda, sekarang ini saya mau ngobrolin tentang pejabat dan media. Ya. Ini saya melihat ini ada banyak sekali koran yang ada di meja Pak Sekda, dari berbagai macam koran, mulai nasional sampai koran yang di lokal Malang. Dan saya sendiri, teman-teman semuanya, saya mengenal Pak Sekda ini sejak beliau menjadi kepala dinas, dan beliau adalah pejabat yang sangat-sangat ramah kepada media, yang selalu membalas WhatsApp pesan, meskipun misalnya mungkin pesannya dibalasnya malam atau pesannya dibalasnya agak lama. Saya memahami itu karena mungkin beliau ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tapi Pak Wahyu ini adalah satu di antara pejabat yang akrab dengan media. Nah Bapak, sementara
banyak juga pejabat yang masih alergi dan takut dengan media. Nah, gimana ini Pak Sekda nih? Saya semua itu harusnya kan membangun kita nggak ada dia media kan, bukan media dan lain-lain, tidak ada takutan. Takutan itu kan menjadi ada sesuatu yang akhirnya menjadi takutannya mereka kan begitu. Kalau kita memang tidak ada apa-apa, kenapa kita takutan? Dan kita kan semua dan pertemuan itu kita cari. Saya bisa begini pun itu juga bantuan dari media yang selalu memberikan kritikan, masukan, kemudian juga mengingatkan, ya juga dari media. Kita kalau nggak ada media, ya kita tidak akan bisa mengintrospeksi diri kita. Makanya saya Rangkul itu memang saya semua kerap sekolah manapun saya mulai ini saya karena kalau saya membuat memperlakukan mereka seperti itu, saya insya Allah mereka juga akan benar-benar pada saya juga melakukan saya dengan baik. Kita akan mencari-cari. Tapi kalau ada yang cari-cari ya sudah itu cari dari alam mesti. Tapi saya selalu positif mungkin. Itu aja sebenarnya. Dan sudah lakukan. Konsep saya pada saat di Pansel kemarin salah satunya juga baik. Itu saya salahnya dan kita merangkul media. Memang sebagai teman dan juga sebagai ini juga bisa sebagai tempat kita ingin mempromosikan sesuatu. Kalau tidak ada media, orang-orang lain juga akan tidak ada yang tahu. Kita punya kebijakan, masyarakat tidak semata-mata dari kita saja memberikan sosialisasi, tapi dengan bantuan media kita akan lebih cepat masyarakat memahami apa yang menjadi kebijakan, keinginan, kemudian bangunan yang berhasil dan beberapa visi-misi baru dan lain-lain. Nah, itu dengan media yang semua. Jadi nggak ada alasan tentunya kalau kita tidak keren media. Iya, nggak ada alasan ya Pak. Nggak ada alasan. Iya, baiklah. Jadi benar ini teman-teman dan juga para pejabat, kalau misalnya ada kebijakan, ada sosialisasi, kalau ada acara hanya misalnya 100 orang ya Pak Sekda ya, itu acara seminar ataupun sosialisasi mungkin di pendopo 100 orang, tapi kalau kita sampaikan ke media bisa sampai ke ribuan orang, ke ribuan pembaca, ke ribuan penonton, ke ribuan pendengar kalau itu media di radio, ataupun ribuan orang lain lagi kalau itu ada di online ya Pak ya. Jadi mari berkawan dengan media ya Pak ya. Iya. Itu terus kemudian tadi Pak pas lagi memberikan sambutan, Pak Bupati sempat memberikan ini tantangan. Pak Sekda ini harus datang 15 menit sebelum jam kantor gitu. Nah padahal saya pernah loh WA-an dengan Pak Sekda itu malam-malam jam 8 terus mengatakan begini, Mbak Hana saya sekarang lagi menuju perjalanan menuju ke kantor untuk meeting. Nah jam 8 malam ini meeting ya. Jadi sebenarnya berapa jam ini jam kerjanya Sekda ini Pak? Ya sebetulnya jam kerja malam itu kan saya terbiasa saya di konsultan. Jadi saya membiasakan diri menyelesaikan pekerjaan itu dalam 1 hari. Kalau kita pagi saja, seret lampat, kemudian kita ada di ruang kerja, belum lagi ada menerima tamu dan lain-lain. Jadi pekerjaan yang harusnya kita selesaikan, apakah menandatangani, kemudian mempelajari, membuat kajian, kemudian ada beberapa dari staff. Itu kan kalau tidak kita selesaikan di luar jam kerja kan sulit. Jadi saya terbiasa seperti itu dan pada saat jadi staff, saya kalau ada pimpinan belum pulang, saya tetap berusaha tidak akan pulang sebelum pimpinan pulang. Karena saya merasakan pimpinan itu kadang-kadang bisa melaksanakan satu pekerjaan itu setelah maghrib. Kemudian setelah dilihat, ini ada sesuatu yang memang harus dikonsultasikan. Temannya itu sudah pada nggak ada. Nah, itu saya membiasakan diri, saya selalu ada pada saat pimpinan itu belum pulang. Dan saya lakukan saat saya mulai staff. Jadi dan itu akhirnya pimpinan tahu saya dan setiap kali beliau jalan gitu ke ruang saya, kok masih ada? Ya lebih mana? Tidak saya berbawa pulang, ya sudah pulang seperti itu. Nah, itu salah satu memang untuk bisa menyelesaikan pekerjaan. Jadi pada saat tantangan Pak Bupati itu saya tentunya tidak ada masalah. Dan itu sudah saya lakukan. Yang saya tangkap dari Pak Bupati ini adalah mengingatkan kepada UPD. Baik. Ya UPD yang lain bahwa Sekda saja 15 menit
sebelum jam kantor sudah harus datang. Nah ini kepala OPD yang lain harusnya kan lebih memahami lagi. Seharusnya dia kalau tahu, dia malah 15 menit sebelum saya datang sudah ada OPD harus dari situ. Seharusnya ya. Tapi saya lagi ini kan tidak semuanya kan OPD seperti itu. Tetap nanti saya 15 menit saya akan hadir, saya tidak akan di sekretariat daerah saja. Tadi kan dengan Pak Bupati juga akan hadir 15 menit di Panjen juga. Saya akan nambahkan, saya akan nanti hadir 15 menit juga akan ada di OPD yang lain ataupun di kecamatan-kecamatan. Saya akan nanti saya coba seperti itu. Jadi tidak hanya di OPD saja. Oke lah, selama ini saya akan di OPD dulu. Tapi seperti Pak Bupati tadi jelas, nanti saya atur waktunya. Nanti apakah satu hari di sini atau hari di Panjen, 2 hari di sini dan di Panjen. Saya juga nanti akan atur juga. Nanti saya akan di sini, kemudian saya di OPD yang ada, saya datang ke sini sebelum kepala dinas saya datang dulu. Kemudian di kecamatan sebelum Pak Camatnya ada di kantor, saya juga datang dulu. Saya juga akan coba lakukan seperti itu. Iya. Pak, ini tight banget ya, ini jadwalnya ketat sekali gitu ya, waktunya juga panjang. Ada tip khusus untuk menjaga kesehatan stamina, Pak Sekda? Ya, kalau tip khusus tidak ada. Ya, jadi memang saya hanya berupaya untuk selalu makan tepat waktu walaupun itu sulit ya. Tetapi saya selalu ada quality time ya. Selain quality time itu untuk saya sendiri juga untuk keluarga. Jadi saya coba di saat-saat sempit itu saya berupaya untuk bisa istirahat. Jadi misalkan di kendaraan itu ya, selain saya nanti membalas ini atau membaca, saya coba sempatkan istirahat. Kemudian pulang pun di rumah, saya setelah ngomong-ngomong dengan anak saya selesai baru saya istirahat dan menjaga ini. Kebetulan saya ini kan udah tidak terlalu sulit tidur. Oh, gimana pun bisa tidur gitu ya? Itu saya betul menikmati. Ya itu aja. Saya kalau pagi itu kalau saya coba untuk tetap berjalan ya, tidak harus naik misalnya di rumah, mana-mana di depan rumah, melihat mobil dan lain-lain, lihat yang bersih-bersih. Saya selalu berjalan, coba sambil melihat-lihat, sambil ngomong-ngomong dengan yang bersihkan mobil saja. Ya mungkin juga ada beberapa vitamin yang ya standar-standar aja. Ya mudah-mudahan itu bisa mengimbangi dengan irama yang lebih berat ini. Apalagi COVID ini memang harus meminta kesehatan ini harus lebih fit daripada karena kita memikir orang lain dan sampai kita memikirkan kita yang memikirkan orang lain kita sampai lupa kasih juga. Jangan sampai lupa memikirkan diri sendiri begitu. Iya, baik teman-teman semuanya, ini last question dari saya. Pak Sekda ini juga termasuk orang yang pembelajar. Beliaunya doktor. Ini adalah tingkatan tertinggi kita ketika kita bersekolah, kita berkuliah. Nah, beliau mendapatkan gelar doktor ketika menjadi ASN juga, menjadi kepala dinas juga ya pada saat itu ya Pak ya. Nah, kenapa sih harus menjadi doktor? Kenapa sih harus sekolah? Kenapa? Karena nggak ada tuntutan sebenarnya kan? Yang pertama itu karena kan saya juga ngajar. Oh baik. Ya, karena saya ngajar, saya mulai 97 sudah mulai ngajar dan ngajar ini memang saya tetap sampai sekarang pun saya tetap paksakan tetap harus mengajarkan. Dengan mengajar itu saya akan mau tidak mau saya harus belajar buku. Iya. Kemudian perkembangan terbaru literatur saya tetap harus, karena kalau tidak begitu saya akan ketinggalan dengan mahasiswa saya. Mahasiswa saya adalah lebih kritis. Kemudian kalau saya tidak paham, saya akan tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Kemudian dengan mengajar itu saya sering banyak diskusi dengan teman-teman dosen, ya, dan ini lebih saya suka karena saya ada seperti di birokrasi, ada perjanjian, ada etika birokrasi, mereka kadang-kadang suka. Tapi kalau dengan mahasiswa dengan menurut saya belak-belak, terbuka dan itu memberi pelajaran saya. Karena tentang itulah saya harus juga belajar lagi untuk meningkatkan kualitas pemahaman saya agar saya bisa lebih paham ya
beberapa hal yang memang saya tidak paham, tidak tahu dan tidak menguasai. Akhirnya saya begitu, termasuk juga saya dapat sertifikat form dari sini supaya saya bisa mengajar beberapa perguruan tinggi kalau dari sertifikatnya itu bisa untuk di Asia Tenggara, termasuk Australia. Makanya itu akhirnya ya saya harus bisa lebih mengasah lagi kualitas dan selain di ASN ya. Itu akan mengimbangi juga pada saat saya di ASN. Tidak mau dengan ini saya juga lebih teliti, lebih paham kajian, dan memberikan saran pada pimpinan, juga memberikan arahan kepada anak buah, bisa lebih substansinya itu tidak hanya teknokratif, tapi memang berdasarkan akademisi. Sertifikat apa tadi kalau saya boleh tahu? Sertifikat form. Jadi itu memang dikeluarkan oleh lembaga independen di Sydney untuk bisa mengajar. Jadi semacam akta Pak kalau di KPI itu atau akta. Jadi akta untuk bisa saya mengajar. Itu ya untuk memperkuat saya bahwa saya tetap bisa eksis untuk mengajar. Itu kapan dapatnya? Kapan nyarinya? Tahun 2009, saya tahun 2009 ya? 2009. Wow, iya. Oh ya masih nyari kerjaan gitu loh ya Pak. masih cari kesibukan lain gitu, sudah sibuk gitu ya, ini masih ada cari gitu. Tapi karena apa ya, hobi atau itu enjoy. Jadi kalau katanya teman-teman, saya ini pekerjaannya ini dosen, hobinya ASN. Pekerjaan dosen, hobinya ASN ya. Tapi yang nggak tahu, alhamdulillah di ASN pun saya jadi dipercaya oleh pimpinan untuk menduduki jabatan tertinggi untuk ASN di Kabupaten Malang ya. Saya syukuri dan kita dapat pimpinan. Walaupun kita melalui pansel kan, pansel, alhamdulillah di pansel kita juga tinggi dan akhirnya pimpinan bisa. Iya, baiklah. Baik, terima kasih Pak Sekda. Tapi sebelum kita tutup, saya ingin mungkin ada closing statement atau apalah, sepatah dua patah kata kepada para penonton dan juga kepada para ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Ya, saya seperti tadi saya menyimak dari beberapa dari saya bekerjalah sesuai yang menjadi tanggung jawabnya. Jangan berpikiran bahwa bekerja itu nanti akan mendapat penilaian, tetapi dengan kita mencoba ada apa adanya, nanti akan ada penilaian lebih baik dari pimpinan. Baik, terima kasih. Ini quote-nya nanti harus kita tulis, nanti saya tulis, kemudian saya posting juga di Instagram saya supaya mengingat ya Pak Sekda ya. Dan demikianlah teman-teman semuanya dan juga penonton bincang-bincang saya dengan Bapak Sekda Kabupaten Malang, Bapak Dr. Wahyu Hidayat, dan ada banyak sekali pelajaran dari awal sampai akhir tadi. Bagaimana sih tips-tips ya? Kalau tadi beliaunya tidak mengatakan itu sebagai strategi, sebenarnya itu adalah sebuah strategi yang sangat bagus sekali ketika kita ingin sukses. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya, selamat siang juga dan sampai ketemu di lain waktu. Saya Dewi Yohana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.